Saat ini, konsep negara, bangsa dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Pada perubahan ini, perlu disadari bahwa globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi logis dari interaksi peradaban dan bangsa. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur negara yang dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal, walaupun internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis. Terkait isu-isu strategis kontemporer yang lagi marak diperbincangkan pada saat ini, diantaranya korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, cybercrime, dan hoax. Dengan memahami dan menganalisis dampak dari perubahan lingkungan strategis akibat pengaruh dari isu-isu kontemporer, sosok role model atau panutan dibutuhkan sebagai tolak ukur dalam mengambil sebuah keputusan, agar kedepannya kita dapat menjadi ASN yang selalu menjadi contoh yang baik dalam proses pengabdian kita terhadap masyarakat. Sosok atau figur yang saya pilih sebagai role model adalah Harming SP. Beliau adalah seseorang yang disiplin dan bertanggung jawab, cerdas, ramah dan humble, serta berintegritas, anti korupsi, dan gratifikasi. Berikut adalah diskusi saya dengan beliau mengenai isu-isu kontemporer. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertama-tama terima kasih Bu atas waktu yang telah diluangkan. Untuk pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri Bu terlebih dahulu. Saya Kifrah Dainur, peserta Latsar Kabupaten Mamasa Gelombang 5, Angkatan 15, Kelompok 2. Ya. Nah, tugas hari ini adalah mencari role model. Kalau istilahnya role model itu sebagai panutan ataupun contoh di instansi masing-masing. Nah, kebetulan orang pertama yang terlintas di pikiranku itu adalah sosok figur Ibu Harming yang layak menjadi panutan menurut saya. Selanjutnya saya mau minta Ibu perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Harming, jabatannya pimpinan BPP Kecamatan Buntu Malangka. Terima kasih kepada saudara Kifrah Dainur yang sudah mempercayakan saya untuk bisa menjadi istilahnya hari ini. Semoga saya bisa membantu di dalam menjalankan salah satu tugas di dalam pelaksanaan Diklat Dasar Prajabatan. Kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Oke, untuk mengefisienkan waktu Bu, saya langsung ke temanya saja. Tema hari ini adalah tentang analisis penerapan dan pelaksanaan pengetahuan dalam menghadapi perubahan lingkungan akibat isu-isu kontemporer, isu-isu strategis kontemporer. Apakah ada dampaknya terhadap lingkungan, utamanya terkait dengan instansi kerja kita masing-masing. Nah, seperti yang kita lihat saat zaman sekarang ini, banyak yang beredar tentang isu-isu yang lagi marak diperbincangkan baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Seperti contoh perubahan iklim, korupsi, penyebaran hoax di media sosial. Tidak terlepas dari terorisme, imperialisme secara langsung, dan yang lagi marak diperbincangkan untuk saat sekarang ini adalah
isu kenaikan BBM. Ada dua topik yang saya ingin bincangkan ataupun diskusikan kepada Ibu tentang korupsi dan isu kenaikan BBM. Yang pertama, korupsi. Nah, oke lah, seperti yang kita kenal itu korupsi bukan lagi sebagai isu, tetapi melainkan sebagai budaya di negara kita saat sekarang ini. Dimulai dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang ini, korupsi itu sudah membudaya di negara kita. Nah, pertanyaan saya, Bu, bagaimana Ibu sebagai role model di lingkup kerja kita semua, bagaimana Ibu menghadapi atau menyikapi isu korupsi yang sedang marak sekarang ini? Apakah betul-betul ada dampaknya di lingkungan kita, lingkungan kerja kita, terus terkhususnya untuk di dunia pertanian saat ini? Iya, Bu. Oke, baik. Ya, korupsi. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan tadi bahwa korupsi itu sudah jadi budaya. Nah, ini yang perlu mungkin kita sama-sama pahami, bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan, termasuk tindakan pidana. Nah, sehingga semoga kita semua punya persepsi yang sama. Jangan kita menganggap korupsi ini sebagai budaya. Oke lah, mungkin salah satu isu yang sering bahkan selalu ada. Tapi mudah-mudahan ini bukan suatu hal yang kita jadikan sebagai budaya, sehingga ini bisa sedikit demi sedikit kita atasi. Saya lebih mengedepankan tentang keterbukaan. Jadi ketika ada kegiatan yang mungkin dilakukan di BPP pada khususnya ya, karena kita skala BPP ini. Jadi kenapa saya selalu katakan mungkin, karena selama ini sejak saya jadi pimpinan belum ada kegiatan yang harus bisa berpeluang untuk ada korupsi di sana. Nah, tapi saya berharap kalaupun ada kegiatan nantinya, ya ini yang saya sampaikan, bahwa sebisa mungkin antara kita harus ada keterbukaan, sehingga pengelola dari sebuah kegiatan itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang mengarah kepada seperti yang saya sampaikan tadi tentang korupsi ini sendiri, sesuatu hal yang termasuk dalam tindak pidana dan kita tidak terlibat di dalamnya. Jadi saya kira seperti itu, bahwa untuk menghindari hal itu terjadi di instansi kita, di unit kerja kita, ya harus ada keterbukaan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada hal yang dapat menjadi celah untuk bisa melakukan kegiatan melampaui atau tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya menjawab pertanyaan pertama. Terus yang kedua, selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan tentang isu yang lagi marak yang sekarang ini, lagi marak diperbincangkan di dunia maya ataupun di dunia nyata, tentang isu kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, banyak yang mengatakan atau banyak yang menyampaikan isu ini, kenaikan harga BBM itu diperuntukkan untuk apa ya istilahnya, untuk kalangan menengah, Bu, hanya dapat dinikmati kalangan menengah dan untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi pada kenyataannya banyak yang menolak kenaikan harga BBM ini. Nah, pertanyaan saya, apakah dampak signifikan terhadap kenaikan harga BBM ke lingkungan kerja kita, khususnya para petani kita? Nah, strategi apa yang bisa diajukan oleh role model dalam hal ini Ibu Harming untuk mengatasi keadaan tersebut? Oke, baik. Ya, isu tentang kenaikan harga BBM ini sangat luar biasa, diperbincangkan di mana-mana, termasuk juga di kalangan petani. Ya, sekalipun kita ada di daerah yang
ya sangat masih jauh dari kota Oke. besar, tapi ternyata ini juga isu yang sangat marak. Nah, terkait dengan hal itu, saya menyaksikan bahwa sebagian petani, ya ada sih yang suka sebenarnya dengan keadaan ini. Kenapa? Karena ada bantuan langsung dari pemerintah yang dapat mereka terima, dan saya lihat di daerah kita ini kayaknya sudah ada 1 kali kalau tidak salah. Tapi di sisi lain dampak jangka panjang dari isu ini adalah berdampak kepada petani kita sendiri, di mana dalam hal ini misalnya untuk pengolahan lahan. Nah, yang kemarin mungkin apalagi mereka yang sudah menggunakan alat pertanian modern, misalnya traktor, itu kan menggunakan bahan bakar. Nah, tentu yang kemarin ketika sebelum kenaikan ini membutuhkan biaya pengolahan ini, ya tentu lebih murah dibanding yang sekarang. Nah, sehingga itu dampaknya salah satu yang mereka rasakan. Lalu dampak yang selain itu, ketika mereka akan melakukan pemasaran hasil pertanian, karena di sini kita, khususnya di daerah kita ini, masih jauh dari tempat pemasaran, masih ada pasar yang mungkin yang harus dijangkau dengan kendaraan bermotor. Nah, sehingga untuk membawa hasil pertanian itu tentu mereka memerlukan biaya yang lebih besar dibanding dengan keadaan sebelum kenaikan harga BBM ini. Nah, sehingga saya menyampaikan untuk mengantisipasi hal ini, sehingga mereka tidak terlalu berdampak, tidak mereka rasakan dampak yang sangat besar, dampak negatif yang mereka rasakan adalah saya menyarankan untuk mereka menguatkan kelompok tani, menjadikan kelompok tani menjadi semakin mandiri, di mana kita mengetahui bahwa fungsi kelompok tani itu salah satunya adalah wahana kerjasama. Nah, ketika kelompok tani itu kuat, ketika kelompok tani itu mandiri dan kuat, maka segala yang menjadi bahan atau menjadi beban buat mereka itu bisa diatasi sedikit demi sedikit. Nah, begitu juga dengan pemasaran. Mungkin mereka bisa menyewa kendaraan roda 4 yang akan mengangkut hasil pertanian mereka ke tempat pemasaran, misalnya di pasar Arale mungkin. Jadi itu harapan saya. Tentu kita menghimbau kepada petani-petani kita untuk melakukan kelompok-kelompok tani yang ada, sehingga fungsi kelompok tani betul-betul dirasakan, di mana salah satunya adalah kelompok tani ini adalah wahana kerjasama dari petani-petani yang ada di dalam kelompok itu. Saya kira seperti itu. Ya, oke. Saya kira sudah cukup untuk saat ini. Saya kira sudah sangat jelas pemaparan dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, utamanya kita sebagai ASN yang milenial, ASN yang profesional. Nah, kita bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa diterima dan mana yang dikesampingkan. Isu-isu yang merebak dan menyebar saat ini, kita harus ambil positifnya dan buang negatifnya. Semoga tidak mempengaruhi kinerja kita semua sebagai ASN dan tetap mengabdi kepada masyarakat. Nah, saya kira untuk saat ini Bu, terima kasih. Saya undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu.